Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Otsmanri dengan NIM 2333175, Prodi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa materi terkait informasi geospasial dalam memenuhi tuntutan ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar informasi geospasial. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Poin pertama itu adalah konsep informasi geospasial, penggunaan informasi geospasial dan kapabilitas informasi geospasial. Nah, untuk konsep informasi geospasial itu sendiri adalah menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, definisi geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Spasial adalah aspek keruangan, suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya. Data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, karakteristik objek alam atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Informasi geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Kemudian yang kedua ada penggunaan informasi geospasial. Menurut Muhammad Nurman, seorang surveyor pemetaan media Badan Informasi Geospasial atau BIG, ada beberapa penggunaan. Di antaranya adalah pembangunan keberlanjutan, pembangunan ekonomi digital, pertahanan dan keamanan negara, mulai digunakan dalam pemberdayaan location based service, pengayaan khasanah keilmuan, mitigasi dan adaptasi bencana alam, kemudian digunakan dalam pengembangan smart city, pengelolaan lingkungan dan kehutanan, pemetaan keruangan, pengelolaan sumber daya alam, juga penentuan posisi dan navigasi. Kemudian digunakan juga dalam pemetaan neraca sumber daya alam, penetapan batas wilayah, survei pemetaan, reforma agraria, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur. Kemudian yang ketiga ada kapabilitas informasi geospasial. Di era transformasi digital saat ini, data geospasial sangat dibutuhkan dalam mengambil berbagai keputusan maupun kebijakan termasuk infrastruktur, manajemen, hingga pertahanan dan keamanan. Sejarah dan perkembangan informasi geospasial. Kita masuk kepada poin kedua, ya. Nah, untuk sejarah ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu tahun 35.000 tahun yang lalu di dinding gua Lascaux, Prancis, para pemburu Cro-Magnon menggambar hewan mangsa mereka, juga garis yang dipercaya sebagai rute migrasi hewan-hewan tersebut. Catatan ini sejalan dengan dua elemen struktur pada sistem informasi geografis modern sekarang ini, arsip grafis yang terhubung ke database atribut. Kemudian yang kedua, pada tahun 1700-an, teknik survei modern untuk pemetaan topografis diterapkan, termasuk juga versi awal pemetaan tematis, misalnya untuk keilmuan data sensus. Kemudian yang ketiga, pada awal abad 20-an memperlihatkan pengembangan litografi foto, di mana peta dipisahkan menjadi beberapa lapisan atau layer. Perkembangan perangkat keras komputer yang dipacu oleh penelitian senjata nuklir membawa aplikasi pemetaan menjadi multifungsi pada awal tahun 1960-an. Kemudian tahun 1967 merupakan awal pengembangan SID yang diterapkan oleh di Ottawa, Ontario oleh Departemen Energi, Pertambangan, dan Sumber Daya, dikembangkan oleh Roger Tomlinson yang kemudian disebut CGIC. Nah, GIS dan CGIC merupakan sistem pertama di dunia dan hasil dari perbaikan aplikasi pemetaan yang memiliki kemampuan timpang susun atau overlay. Kemudian tahapan yang keenam, CGIC bertahan sampai tahun 1970-an dan memakan waktu lama untuk penyempurnaan setelah pengembangan awal, dan tidak bisa bersaing dengan aplikasi pemetaan komersil yang dikeluarkan beberapa vendor seperti Intergraph. Perkembangan perangkat keras mikrokomputer memacu vendor lain seperti Esri dan Caris yang berhasil membuat banyak fitur sistem informasi geospasial. Kemudian
di Indonesia sendiri penggunaan SIG sejak pelita kedua, yaitu sekitar tahun 1974. Tepat pada tahun 2016, kebijakan satu peta untuk berbagai tampilan data sudah mulai diterapkan di Indonesia. Poin yang ketiga yaitu penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia atau simpul jaringan informasi geospasial. Nah, definisi simpul jaringan informasi geospasial itu sendiri adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu. Repositori ini dibuat untuk memuat daftar alamat simpul jaringan yang seringkali tidak terpublikasi dengan baik. Publikasi ini merupakan salah satu cara untuk memungkinkan akses data dan informasi geospasial sesuai dengan tujuan One Map Policy. Kemudian yang kedua ada tugas simpul jaringan informasi geospasial. Nah, untuk tugasnya ada 4. Yang pertama, menyelenggarakan informasi geospasial melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan, pengelolaan, penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial berikut metadatanya. Kemudian yang kedua ada melakukan pengelolaan dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial yang diselenggarakan melalui jaringan sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan informasi geospasial. Kemudian yang ketiga ada membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses informasi geospasial yang diselenggarakan. Kemudian tugas yang terakhir adalah melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam menyimpan, pengamanan, dan penyebarluasan informasi geospasial beserta metadatanya. Nah, untuk fungsi simpul jaringan informasi geospasial ada 3. Yang pertama menjadi organisasi unit pelaksana untuk 2 fungsi pokok. Fungsi yang pertama yaitu pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan dengan penggunaan data geospasial dan informasi geospasial. Fungsi pokok yang kedua adalah pelaksanaan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial. Kemudian untuk fungsi simpul jaringan yang kedua adalah melaksanakan penyiapan dan penerapan layanan penyedia akses data geospasial dan informasi geospasial dalam rangka berbagi pakai dan penggunaan data geospasial dan informasi geospasial secara bersama menggunakan standar dan spesifikasi teknik nasional. Kemudian yang ketiga menjadi sumber daya internet yang menyediakan akses data geospasial dan informasi geospasial bagi penghubung simpul jaringan dan bagi pengguna jaringan informasi geospasial. Kemudian poin yang keempat adalah komponen informasi geospasial. Untuk komponen ini ada 3, hardware, software, dan brainware. Kalau untuk hardware ini adalah perangkat keras. Perangkat keras pada sistem informasi geospasial dapat berupa komputer beserta instrumennya. Data atau informasi yang terdapat dalam sistem informasi geospasial diolah melalui perangkat keras. Perangkat keras dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alat masukan atau input sebagai sarana yang berfungsi sebagai sarana untuk memasukkan data ke dalam jaringan komputer, misalnya scanner, digitizer, dan CD-ROM. Kemudian yang kedua alat pemrosesan atau processing merupakan sistem dalam komputer yang berfungsi untuk mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk sesuai kebutuhan, misalnya Central Processing Unit atau CPU, tape drive, dan disk drive. Kemudian yang ketiga ada alat keluaran atau output, berfungsi untuk menayangkan informasi geospasial sebagai data dalam proses sistem informasi geospasial, misalnya video, plotter, dan printer. Kemudian yang kedua ada software atau perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan sistem yang berfungsi untuk memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan data yang diperlukan. Perangkat lunak meliputi proses komputerisasi yang berhubungan dengan memasukkan data tambahan, data dasar geografi, transformasi, dan penayangan, serta pelaporan data. Beberapa jenis software berupa program komputer yang biasa dimanfaatkan antara lain adalah program AutoCAD, ArcInfo, ArcView, serta juga ada QuantumGIS, ada juga Envy, kemudian ada juga dengan SNET dan lain sebagainya. Yang ketiga ada brainware atau kemampuan manusia. Brainware merupakan kemampuan manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi geospasial secara efektif dan efisien. Secanggih apapun teknologi yang digunakan manusia merupakan subjek yang penting dalam mengendalikan seluruh sistem. Artinya manusia tetap memegang peran yang sentral dalam sistem informasi geospasial. Nah, poin yang kelima ada sumber data sistem informasi geospasial. Nah,
Untuk jenis data geospasial itu sendiri ada dua. Yang pertama data spasial atau keruangan, yaitu data yang menunjukkan ruang, lokasi atau tempat di permukaan bumi. Data spasial berasal dari peta analog, foto udara, dan data penginderaan jauh dalam bentuk kertas. Kemudian yang kedua ada data atribut atau deskriptif, yaitu data yang terdapat pada ruang atau tempat. Atribut menjelaskan suatu informasi. Data atribut diperoleh dari statistik, sensus, catatan lapangan, dan tabular. Data atribut dapat dilihat dari segi kualitas dan segi kuantitas. Kemudian yang kedua sumber data geospasial. Nah, untuk data geospasial ini sumbernya ada tiga. Yang pertama ada data lapangan atau terrestris. Data lapangan ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan di lapangan. Karena data ini tidak terekam dengan alat penginderaan jauh, misalnya batas administrasi, kepadatan penduduk, curah hujan, jenis tanah, dan kemiringan lereng. Kemudian yang kedua ada data peta, yaitu data yang digunakan sebagai masukan dalam sistem informasi geospasial yang diperoleh dari data peta, kemudian diubah ke dalam bentuk digital. Nah, yang ketiga ada data penginderaan jauh, merupakan data dalam bentuk citra, foto, dan foto udara. Kemudian yang poin terakhir adalah pemanfaatan informasi geospasial dalam berbagai bidang. Nah, pemanfaatan dalam bidang geografis yaitu paling umum adalah pemetaan. Sistem informasi geospasial erat kaitannya dengan kartografi dan proses kartografi. Pembuatan peta, duplikasi, dan distribusi telah meningkat pesat sejak munculnya sistem informasi geospasial. Nah, kemudian yang kedua bidang pengelolaan sumber daya alam. Dimanfaatkan untuk mengetahui sebaran aktual dan potensi sumber daya yang ada dalam suatu wilayah. Selain itu, digunakan untuk pengelolaan gudang, pengelolaan dan penilaian dampak lingkungan. Kemudian yang ketiga di bidang kebencanaan, digunakan untuk memprediksi dan pemodelan area rawan dan rentan bencana, perencanaan jalur evakuasi, pemetaan dan pengukuran luas wilayah yang terdampak bencana, serta membantu dalam hal pemulihan dari dampak bencana. Nah, kemudian di bidang pertanian dan lingkungan, informasi geospasial dimanfaatkan untuk membantu mengembangkan teknik pertanian yang lebih efisien, akurat, dan cepat seperti manajemen irigasi, pertanian presisi, pengendalian hama dan penyakit, serta perhitungan produktivitas yang dapat meningkatkan produksi pangan dan mengurangi risiko kerugian. Di bidang kehutanan, pemanfaatan sistem informasi geospasial dalam bidang kehutanan sangat banyak. Di antaranya adalah pemanfaatan sistem informasi geospasial untuk inventarisasi hutan, mendeteksi dan memberikan informasi luasan wilayah, kebakaran hutan dan lahan, serta untuk pemantauan deforestasi. Kemudian di bidang hidrologi dan manajemen air, dimanfaatkan untuk pengelolaan daerah aliran sungai, pemodelan tingkat erosi dan sedimentasi, menganalisis potensi dan ketersediaan air, serta dapat memodelkan dan melakukan pemulihan pada daerah atau lokasi bendungan. Kemudian di bidang perikanan dan kelautan, informasi geospasial dimanfaatkan dalam konservasi terumbu karang serta dimanfaatkan untuk pendeteksi polusi kelautan. Kemudian yang terakhir adalah di bidang ekologi dan konservasi satwa. Informasi geospasial dimanfaatkan untuk memodelkan kesesuaian lahan untuk habitat satwa serta adanya GPS tracking untuk memantau dan memahami perilaku satwa. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.